Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tematik tema 7 subtema 1 kelas 3 mengenai perkembangan teknologi pangan. Anak-anakku, ada yang tahu tentang perkembangan teknologi pangan? Pernah kalian memakan susu, ikan, telur, tempe, dan tahu? Apa itu pangan? Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan, sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Kenapa ada teknologi pangan ya? Coba, ada yang tahu? Baik, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut mudah busuk dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Nah, itu adalah alasannya kenapa ada teknologi pangan. Apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil makanan. Dengan teknologi pangan dapat membuat makanan bertahan lama, sehingga tidak mudah membusuk, dan teknologi pangan dapat juga menghasilkan makanan baru. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita simak ya. Di sini ada Kampung Siti. Di Kampung Siti ini ada beberapa macam industri. Yang pertama adalah industri tempe. Untuk industri tempe ini berasal dari kacang kedelai. Kemudian ada yogurt. Untuk yogurt ini itu awal mulanya dari susu. Dan yang ketiga ada permen susu. Permen susu ini awal mulanya juga sama ya, dari susu. Kemudian yang keempat ada susu kedelai. Nah, untuk susu kedelai ini awal mulanya dari kacang kedelai. Nah, itu adalah beberapa macam industri pangan ya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, di sini selanjutnya ada teknologi pangan. Nah, untuk teknologi pangan, alam Indonesia sungguh kaya akan hasil pertanian dan peternakan sebagai sumber pangan. Pangan artinya makanan. Contoh hasil teknologi pangan tumbuhan, yang pertama adalah kacang kedelai. Nah, kita dibuat apa aja ya untuk kacang kedelai? Kacang kedelai bisa dihasilkan, yang pertama adalah susu, seperti tadi ya yang ibu jelaskan. Yang kedua adalah dari tahu, ketiga kecap, keempat tempe. Selanjutnya contoh hasil teknologi pangan tumbuhan yang kedua adalah stroberi. Kira-kira untuk stroberi bisa jadi apa ya? Ya, jadi slay strawberry. Selanjutnya, contoh hasil teknologi pangan tumbuhan yang selanjutnya adalah singkong.
Nah, untuk singkong ini bisa menghasilkan keripik singkong, kemudian tepung tapioka, dan kue talam singkong. Contoh hasil teknologi pangan tumbuhan selanjutnya yaitu jagung. Kira-kira kalau jagung bisa menghasilkan apa ya? Yang pertama adalah tepung maizena. Selanjutnya popcorn. Nah, untuk popcorn ini mungkin biasa kalian makan sehari-hari ya. Contoh hasil teknologi pangan tumbuhan selanjutnya yaitu kelapa. Kira-kira kelapa menghasilkan seperti apa ya? Ya, yang pertama adalah santan kelapa, kemudian nata de coco, selanjutnya minyak kelapa. Contoh hasil teknologi pangan hewan. Kalau tadi tumbuhan, sekarang hewan. Yang pertama adalah daging sapi. Kira-kira daging sapi bisa dibuat apa ya? Yang pertama adalah kornet, kemudian sosis, yang kemudian bakso. Contoh hasil teknologi pangan hewan selanjutnya yaitu susu. Susu bisa menghasilkan keju, kemudian yogurt, dan mentega. Proses pengolahan susu sapi, bagaimana prosesnya? Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Contoh hasil teknologi pangan hewan selanjutnya yaitu ayam. Ayam bisa diolah menjadi sosis, kemudian menjadi nugget ayam. Contoh hasil teknologi pangan hewan selanjutnya yaitu ikan. Ikan bisa diolah menjadi abon ikan atau selanjutnya bandeng presto. Proses pengolahan bandeng presto. Kita lihat di sini ya prosesnya. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Cara pengolahan hasil pangan. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan adalah 1. Pengawetan, 2. Pengemasan, 3. Penyimpanan.
Manfaat teknologi pangan. Yang pertama, makanan menjadi tidak mudah rusak atau awet. Kedua, bebas dari penyakit yang disebabkan makanan yang sudah rusak. Tiga, makanan lebih praktis dimakan. Empat, tidak banyak sisa makanan yang terbuang karena membusuk atau rusak. 5. Dapat menghasilkan jenis makanan yang baru. 6. Dapat menjadi peluang usaha. Ketujuh, meningkatkan kreativitas dalam makanan. Baik, itulah anak-anakku yang soleh dan solehah. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.